Чикатило на основании статьи 40 Уголовного кодекса Российской Федерации назначить в виде смертной казни. Поднимайте подсудимого. Dalam catatan kelam sejarah kriminal, satu nama bergema dengan kengerian yang tak tertandingi, Andrei Chikatilo. Selama 12 tahun, ia menjelma menjadi predator paling brutal di Uni Soviet, meninggalkan jejak 52 nyawa yang direnggut dengan cara yang tak terbayangkan. Publik dan media menjulukinya sebagai penjagal dari Rostov, pencabik merah, dan pembunuh jalur hutan. Namun, pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya, mengapa satu sosok ini membutuhkan begitu banyak julukan? Apakah ini sekedar label sensasional untuk kebiadabannya, atau adakah sesuatu yang lebih dalam? Bersama Lensa Arsip, kita akan menelusuri kisah ini lebih dalam. Untuk memahami sosok ini, kita harus kembali ke rahim yang membentuknya. Andrei Chikatilo lahir pada 16 Oktober 1936 di Ukraina. Ia membuka mata di dunia yang baru saja pulih dari Holodomor, sebuah bencana kelaparan buatan manusia yang dipicu oleh kebijakan brutal Joseph Stalin. Masa kecilnya adalah definisi dari penderitaan. Kelaparan adalah guru pertamanya. Ia sendiri mengklaim baru mengenal roti di usia 12 tahun, dan seringkali terpaksa bertahan hidup hanya dengan memakan rumput dan dedaunan. Trauma kelaparan ini diperparah oleh sebuah dongeng keluarga yang mengerikan. Ibunya berulang kali menceritakan sebuah kisah yang entah nyata atau tidak tentang kakak laki-lakinya, Stepan, yang diculik dan menjadi korban kanibalisme oleh tetangga yang putus asa. Kisah ini diyakini telah menanamkan benih psikologis yang kelak bermanifestasi dalam tindakan Chikatilo sendiri. Penderitaannya berlanjut selama pendudukan Nazi. Ia menyaksikan kengerian perang secara langsung, pengeboman, eksekusi, dan gubuk keluarganya yang dilalap api. Bahkan ada spekulasi gelap bahwa adiknya lahir sebagai hasil dari kebrutalan yang dialami ibunya di tangan tentara. Lingkungan rumahnya tidak menawarkan perlindungan. Ayahnya, yang ditangkap selama perang, pulang dengan stigma pengkhianat dari rezim Soviet. Sementara ibunya, Anna, adalah sosok yang keras dan tanpa ampun, sering menghukumnya secara fisik karena masalah mengompol yang kronis. Secara fisik dan sosial, Chikatilo adalah anomali. Ia lemah, rabun jauh, dan diyakini menderita hidrosefalus sejak lahir yang menyebabkan masalah kesehatan jangka panjang. Di sekolah, ia adalah target perundungan yang tak henti-hentinya. Sebuah titik balik psikologis terjadi pada usia 15 tahun. Setelah sebuah insiden agresi terhadap seorang gadis muda, ia mengalami reaksi fisik yang tidak terduga selama pergulatan itu. Peristiwa ini membuatnya menjadi bahan cemoohan yang hebat, yang secara permanen menanamkan kaitan fatal dalam benaknya. Hubungan antara agresi dan sebuah bentuk gratifikasi personal. Kisah hidupnya adalah akumulasi dari apa yang disebut pemicu penghinaan. Setiap kegagalan bukanlah peristiwa yang terisolasi, melainkan lapisan baru yang ditambahkan pada identitas inti yang dibangun di atas rasa malu dan ketidakmampuan. Memasuki masa dewasa, pola kegagalan ini terus berlanjut. Ambisinya untuk belajar hukum di Universitas Negeri Moskow hancur. Ia akhirnya menjadi guru, namun karirnya ternoda oleh tuduhan perilaku tidak pantas terhadap murid-muridnya yang memaksanya terus berpindah tempat sebelum dipecat. Namun, sumber penghinaan terbesarnya ada di ranah pribadi. Pernikahannya dengan Faina adalah hasil perjodohan dan diliputi oleh disfungsi personal yang kronis. Ketidakmampuan fisik ini membuat kehidupan perkawinannya hampir tidak ada. Meskipun ia berhasil memiliki 2 anak, disfungsi inilah yang menjadi luka psikologis inti yang pada akhirnya akan mendorongnya ke jalan kekerasan yang ekstrim. Patologi utama Andrei Chikatilo berpusat pada sebuah disfungsi personal yang kronis yang menjadi sumber frustrasi dan rasa penghinaan seumur hidupnya. Ketidakmampuannya untuk menjalin hubungan secara normal menciptakan sebuah kekosongan psikologis yang ia isi dengan kekerasan. Momen pemicu yang menentukannya terjadi pada tahun 1978 dengan korban pertamanya, Lena Zakotnova.
Ketika ia melancarkan serangan brutal itu, Cikatilo menemukan bahwa tindakan agresi yang ekstrem justru memberinya sebuah bentuk pelepasan psikis yang kuat. Penemuan ini menciptakan lingkaran penguatan positif yang kuat, mengkondisikan otaknya untuk mengasosiasikan penderitaan orang lain dengan kepuasan seksualnya sendiri. Ia sendiri mengakui menjadi terangsang dengan melihat orang lain menderita. Secara klinis, ini adalah bentuk sadisme ekstrem di mana batas antara kekerasan dan kepuasan menjadi kabur. Tindakan brutal yang dilakukan Cikatilo bukanlah sebuah amukan tanpa tujuan. Setiap sayatan adalah sebuah kalimat dalam bahasa mengerikan yang hanya ia sendiri yang pahami. Obsesinya pada mata para korban, ia percaya bahwa citra terakhir yang dilihat korban yaitu wajahnya. Maka dengan merusaknya, ia berusaha menghapus jejaknya dari memori terakhir mereka. Ini adalah ketakutan dan arogansi dalam satu tindakan brutal. Namun, kengeriannya tidak berhenti di situ. Ia secara ritualistik menargetkan bagian-bagian tubuh yang melambangkan vitalitas dan kehidupan, bahkan sampai pada titik melakukan tindakan kanibalisme. Ini bukanlah kebiadaban yang acak, ini adalah gema mengerikan dari dua trauma terdalamnya. Kisah masa kecil tentang saudaranya yang menjadi korban kanibalisme dan rasa malu yang tak terhingga akibat disfungsi pribadinya. Dengan mengonsumsi simbol-simbol kekuatan itu, ia seolah-olah berusaha merampas dan menghancurkan esensi kemanusiaan yang tidak pernah bisa ia miliki. Sebuah upaya putus asa untuk menjadi utuh dengan cara menghancurkan orang lain. Kita akan membedah pikiran yang begitu rumit dan rusak. Para ahli psikologi melihatnya dari dua sudut pandang yang berbeda. Kacamata pertama adalah kacamata psikodinamik. Bayangkan di dalam diri setiap manusia ada sebuah pertarungan abadi. Di satu sisi, ada naluri primitif kita, dorongan dasar untuk agresi dan pemenuhan hasrat tanpa aturan. Di sisi lain, ada kompas moral kita, suara hati yang memberitahu mana yang benar dan salah. Pada diri Cikatilo, timbunan trauma dan penghinaan seumur hidupnya membuat sisi naluri primitifnya menjadi liar dan tak terkendali. Sementara itu, kompas moralnya begitu lemah dan rapuh. Akibatnya, sisi liarnya dengan mudah mengambil alih. Pembunuhannya menjadi sebuah pelampiasan dahsyat, satu-satunya cara bagi dirinya untuk melepaskan semua perasaan rendah diri yang telah lama terpendam. Kacamata kedua adalah kacamata behavioris atau perilaku. Perspektif ini tidak terlalu fokus pada pertarungan batin, melainkan pada bagaimana sebuah kebiasaan terbentuk. Teorinya sederhana. Jika sebuah tindakan menghasilkan imbalan, tindakan itu kemungkinan besar akan diulangi. Ketika Cikatilo melakukan kejahatan pertamanya, ia mendapatkan imbalan psikologis yang sangat kuat, sebuah bentuk pelepasan emosional yang selama ini gagal ia dapatkan. Pengalaman ini secara positif memperkuat perbuatannya. Selain itu, pengalamannya selama 3 tahun di militer Soviet mungkin telah membuatnya mati rasa terhadap kekerasan. Meskipun ia tidak membunuh selama bertugas, lingkungan militer bisa jadi memberikan ia kerangka berpikir untuk bertindak secara efisien dan tanpa perasaan, sebuah metode untuk melakukan kekejaman dengan kepala dingin. Rentetan aksi Cikatilo berlangsung selama 12 tahun, dimulai pada Desember 1978. Setelah sempat jeda, ia kembali beraksi dengan frekuensi yang terus meningkat secara drastis. Pada tahun 1982, ia tercatat merenggut 7 nyawa. Puncaknya terjadi pada tahun 1984, di mana ia melakukan 15 serangan fatal hanya dalam 1 tahun. Pekerjaannya sebagai petugas pasokan pabrik adalah kamuflase yang sempurna. Ia memiliki alasan yang sah untuk sering bepergian dengan kereta api, yang memungkinkannya memperluas wilayah operasinya hingga ke Ukraina dan Uzbekistan. Mobilitas yang tinggi ini dikombinasikan dengan buruknya koordinasi antar kepolisian Soviet, membuatnya menjadi sosok hantu yang sulit dilacak dan memperpanjang masa terornya. Cikatilo secara strategis memilih targetnya dari kalangan yang paling rentan dan terpinggirkan di Uni Soviet. Anak-anak yang melarikan diri, yatim piatu, tunawisma, dan mereka yang memiliki keterbatasan mental. Pilihan ini sangat diperhitungkan. Ia tahu bahwa hilangnya orang-orang seperti ini seringkali tidak dilaporkan atau tidak diselidiki dengan serius oleh pihak berwenang. Korbannya memang sangat beragam, mulai dari anak-anak lelaki hingga wanita dewasa. Keragaman inilah yang awalnya membingungkan para penyelidik. Namun, benang merahnya selalu sama, kerentanan. Ia memang memangsa mereka yang hidup tanpa jaring pengaman sosial,
yang membuatnya lebih mudah untuk memikat mereka tanpa terdeteksi. Selama 12 tahun, pola operasinya sangat konsisten dan metodis. Ia adalah seorang pemburu yang sabar. Area perburuannya adalah titik-titik transit, stasiun kereta api dan terminal bus yang ramai. Lokasi ini memberinya pasokan target yang tak pernah habis. Individu yang terasing, pelancong yang sendirian, atau anak-anak yang tampak tersesat yang keberadaannya tidak akan langsung dicari. Pancingannya sederhana namun efektif. Ia tampil sebagai sosok pria paruh baya yang ramah dan terhormat. Seorang kakek, seorang guru, seorang teman bicara. Dengan menawarkan bantuan atau sekedar obrolan hangat, ia dengan cepat memenangkan kepercayaan mereka. Begitu mangsanya masuk perangkap, ia akan menggiring mereka ke zona pembunuhannya. Ini adalah ciri khasnya, area hutan terpencil atau Leso Polosa yang biasanya terletak tidak jauh dari rel kereta api. Lokasi inilah yang memberinya julukan pembunuh jalur hutan. Dan di sanalah, begitu terisolasi dari dunia, topeng keramahannya lepas. Ia akan melepaskan serangan brutal yang seringkali didahului oleh kekerasan berlatar seksual dan diakhiri dengan perusakan tubuh yang mengerikan. Selama 12 tahun, bagaimana bisa seorang monster beroperasi tanpa terdeteksi? Ironisnya, tidak terletak pada kejeniusan si monster, melainkan pada sistem yang memburunya. Perburuan Chikatilo adalah sebuah kegagalan yang secara tidak langsung sudah terancang sejak awal oleh sistem Soviet itu sendiri. Bagi Uni Soviet, secara ideologis, kejahatan seperti ini mustahil terjadi. Pembunuhan berantai dianggap sebagai penyakit dekaden milik dunia barat, bukan produk masyarakat komunis yang unggul. Penyangkalan di tingkat tertinggi ini memiliki konsekuensi yang fatal di lapangan. Tidak ada peringatan publik yang dikeluarkan untuk melindungi warga. Polisi di yurisdiksi yang berbeda menolak untuk bekerja sama, karena setiap wilayah lebih memilih untuk menutupi aib ini daripada mengakui bahwa ada monster di wilayah mereka. Ketika tekanan untuk menutup kasus makin besar, yang dipentingkan bukanlah keadilan, melainkan kecepatan. Investigasi yang baik digantikan dengan jalan pintas yang brutal. Polisi berulang kali menggunakan paksaan untuk mendapatkan pengakuan. Akibatnya, orang-orang yang tidak bersalah menjadi korban. Kasus paling tragis adalah Alexander Kravchenko. Ia ditangkap atas pembunuhan pertama Chikatilo. Dipaksa mengaku, dihukum, dan akhirnya dieksekusi untuk kejahatan yang tidak pernah ia lakukan. Beberapa individu lain yang seringkali memiliki keterbelakangan mental juga dipaksa menjadi kambing hitam. Seluruh investigasi ini pada akhirnya adalah cerminan dari sistem Soviet yang mulai runtuh, sebuah rezim yang begitu terperangkap dalam propagandanya sendiri sehingga tidak mampu melihat kenyataan di depan mata. Perburuan Chikatilo bukan lagi sekadar mencari seorang pembunuh. Ini adalah perburuan mencari kebenaran yang coba dikubur oleh negara. Pada tahun 1984, perburuan ini seharusnya berakhir. Chikatilo ditangkap di sebuah stasiun kereta api. Perilakunya mencurigakan, dan isi tas kerjanya jauh lebih buruk. Sebuah pisau, seutas tali, dan pelumas. Ini adalah kesempatan emas bagi para penyelidik untuk menghentikan terornya. Namun, sebuah kesalahan forensik yang fatal justru membiarkannya lolos. Para penyelidik memegang satu petunjuk kunci. Bukti biologis yang ditemukan di beberapa tempat kejadian perkara menunjukkan bahwa si pembunuh memiliki golongan darah AB. Sesuai prosedur, sampel darah Chikatilo pun diuji. Hasilnya, golongan darah A. Karena ketidakcocokan ini, ia pun dikesampingkan sebagai tersangka utama. Kesalahan kritisnya terletak pada sebuah celah dalam ilmu pengetahuan Soviet saat itu. Laboratorium mereka tidak menyadari adanya sebuah kondisi biologis langka di mana golongan darah yang ada di darah seseorang bisa berbeda dengan yang ada di cairan tubuh lainnya. Cairan tubuh di sini maksudnya adalah air mani. Kenyataan yang tragis adalah cairan tubuh Chikatilo memang AB, sangat cocok dengan bukti di TKP, tetapi darahnya adalah A. Akibat kekeliruan fatal ini, ia hanya dihukum atas tuduhan pencurian kecil. Andrei Chikatilo dibebaskan hanya setelah 3 bulan dan kembali ke jalanan untuk terus melakukan aksinya selama 6 tahun berikutnya. Seiring jumlah korban yang terus bertambah, pihak berwenang di Moskow akhirnya menyadari sebuah kebenaran pahit. Mereka tidak sedang memburu banyak penjahat. Mereka memburu satu predator tunggal. Sebuah satuan tugas besar segera dibentuk di bawah pimpinan Mayor Isa Kostoyev. Operasi ini diberi nama sandi yang merujuk langsung ke TKP khas si pembunuh,
Lesopolosa atau operasi jalur hutan. Kostoyev sadar, metode investigasi tradisional telah menemui jalan buntu. Ia membutuhkan sesuatu yang radikal. Maka, ia mengambil langkah yang belum pernah terpikirkan sebelumnya dalam sistem penegakan hukum Soviet. Ia memanggil seorang psikiater, Dr. Alexander Bukhanovsky. Tugasnya, membuat profil psikologis si pembunuh. Ini adalah sebuah pergeseran monumental. Untuk pertama kalinya, mereka secara diam-diam mengadopsi teknik kriminologi barat, sesuatu yang ironisnya selalu mereka anggap tidak perlu dalam sistem komunis. Hasilnya, profil yang dibuat Bukhanovsky ternyata sangat akurat. Ia memprediksi bahwa si pembunuh adalah seorang pria parubaya, tampak normal di permukaan, kemungkinan besar sudah menikah, namun memiliki riwayat disfungsi personal yang mendalam. Deskripsi itu, tanpa mereka sadari, sangat cocok dengan Chikatilo. Inilah titik baliknya. Fokus investigasi akhirnya bergeser. Mereka tidak lagi mencari berandalan atau penjahat biasa, mereka kini mencari monster yang bersembunyi di balik topeng normalitas. Perburuan selama 12 tahun itu hampir berakhir karena satu pertemuan kebetulan. Pada 6 November 1990, Chikatilo baru saja membunuh korban terakhirnya, Sveta Korostik. Saat ia berjalan keluar dari hutan, seorang petugas patroli dari operasi Lesopolosa menghentikannya. Petugas itu curiga. Ia mencatat ada darah di wajah dan kotoran di pakaian Chikatilo. Namun tanpa bukti yang cukup untuk melakukan penahanan, ia terpaksa melepaskannya. Meskipun begitu, pertemuan ini adalah kesalahan fatal bagi Chikatilo. Ia kini kembali masuk dalam radar. Pengawasan di semua stasiun kereta api dan terminal bus diperketat secara masif. Kali ini, mereka tahu siapa yang harus dicari. 14 hari kemudian, pada 20 November 1990, petugas mengamati target mereka di sebuah stasiun. Chikatilo sedang mendekati seorang pemuda dengan cara yang terlalu ramah dan mencurigakan. Polanya terulang tepat di depan mata mereka. Kali ini, mereka tidak melepaskannya. Andrei Chikatilo ditangkap untuk terakhir kalinya. Di ruang interogasi, Chikatilo adalah benteng yang tak tertembus. Selama lebih dari seminggu, ia dengan keras menyangkal semua tuduhan. Taktik interogasi standar Soviet konfrontasi, tekanan dan paksaan, gagal total. Para penyelidik putus asa. Sebagai langkah terakhir, mereka memanggil Dr. Bukhanovsky. Pendekatan sang psikiater 100% berbeda. Alih-alih menuduh, ia berbicara kepada Chikatilo seolah-olah ia adalah seorang pasien, bukan monster. Ia memvalidasi penderitaannya, menyajikan kejahatan-kejahatannya sebagai akibat tragis dari kesalahan alam dan kehidupan yang tersiksa. Pendekatan empati yang tak terduga ini, yang menyanjung ego dan rasa mementingkan diri Chikatilo, berhasil menembus pertahanannya. Antara 30 November hingga 5 Desember 1990, Chikatilo hancur. Ia mulai mengaku. Ia memberikan pengakuan rinci atas 56 pembunuhan, jauh lebih dari yang diketahui polisi, dan bahkan membawa mereka ke lokasi-lokasi mayat yang belum ditemukan. Itu adalah kemenangan telak psikologi atas kekerasan. Persidangan Andrei Chikatilo dimulai pada 14 April 1992, dan prosesnya kacau. Chikatilo menunjukkan perilaku aneh, berteriak, dan sering bertindak tidak senonoh di ruang sidang. Untuk melindungi semua orang dari amukan dan amarah keluarga korban, ia ditempatkan di dalam sebuah kandang besi besar selama persidangan. Pada Oktober 1992, putusan dijatuhkan. Ia dinyatakan bersalah atas 52 pembunuhan. Ia dijatuhi hukuman mati untuk setiap nyawa yang ia ambil. Setelah semua upaya bandingnya ditolak, pada 14 Februari 1994, di penjara Novocherkassk, riwayat penjagal dari Rostov ditutup oleh satu tembakan di belakang kepala. Warisan Andrei Chikatilo jauh melampaui 52 nisan yang ia tinggalkan. Penangkapannya adalah sebuah gempa moral yang secara permanen menghancurkan mitos utama Uni Soviet, bahwa masyarakat sosialis mereka kebal terhadap jenis kejahatan patologis yang mereka anggap sebagai penyakit dari Barat. Я не знаю, любил или нет, я ее не имел, никто не ласкал. Никто никогда не ласкал, никогда, потому что у нас как...
Ну, как раз все мое детство пришло, это на военные, на голодные годы, так что мы там только лишь бы пухлые ходили, лежали бы выжить, какие там ласки. А дальше было... Kasus ini mengungkap disfungsi yang telah mengakar dalam di setiap sendi institusi Soviet, tepat di saat sistem itu sendiri berada di ambang kehancuran. Ini memaksa sebuah negara untuk menghitung kegagalannya sendiri. Eksekusi terhadap orang yang tidak bersalah kini terekspos, menimbulkan pertanyaan mendalam tentang sebuah negara yang mengaku tidak pernah salah. Выходить со двора, то Степана сели, тебя сидят. Вот я в бурьяне там калачики ел, этим питался, и мать это зари до зари в колхозе. Тогда хотя больна, считались болезнью, это придет.